Pernahkah kalian bertanya, mengapa tanah Jawa begitu sulit ditaklukkan selama ribuan tahun? Jauh sebelum kolonial datang, ada sebuah perang gaib yang terjadi di puncak Gunung Tidar. Sebuah negosiasi rahasia antara ulama besar asal Turki, Syekh Subakir, dengan penguasa kuno tanah Jawa, Sabdo Palen. Bukan sekadar sejarah, ini adalah tentang kitab Musarar, sebuah catatan kuno milik Prabu Jayabaya yang konon menyimpan kode rahasia tentang masa depan Nusantara yang satu persatu terbukti nyata di depan mata kita hari ini. Siapa sebenarnya Sang Ratu Adil? Dan benarkah janji 500 tahun itu telah berakhir? Dan bencana yang kita lihat sekarang adalah sebuah pertanda penagihan janji? Persiapkan diri kalian, karena apa yang akan kalian dengar hari ini mungkin akan mengubah cara pandang kalian terhadap sejarah bangsa ini selamanya. Bayangkan sebuah masa di mana Nusantara bukanlah gugusan pulau yang ramah seperti yang kita kenal sekarang, melainkan sebuah hamparan hutan belantara yang dipenuhi kabut abadi dan energi yang sangat pekat. Jauh sebelum hiruk-pikuk kota dan gemerlap lampu modernitas, tanah Jawa dikenal sebagai pusat kekuatan gaib yang tak tertandingi di muka bumi. Namun, ada satu misteri besar yang jarang terungkap dalam buku sejarah sekolah kita, yaitu tentang sebuah misi rahasia dari Kesultanan Rum di Turki yang mengutus seorang ulama besar bernama Syekh Subakir. Mengapa harus beliau, dan mengapa tanah ini begitu sulit untuk ditembus oleh syiar agama manapun selama ribuan tahun? Jawabannya terletak pada penjaga tak kasat mata yang telah bersumpah menjaga keseimbangan tanah ini sejak zaman para dewa. Syekh Subakir bukanlah ulama biasa. Beliau adalah seorang ahli ekosistem spiritual yang memahami bahwa tanah Jawa memiliki titik simpul energi yang sangat kuat. Konon, sebelum kedatangan beliau, sudah banyak utusan yang mencoba menapakkan kaki di tanah ini. Namun mereka semua gagal. Ada yang hilang tanpa jejak, ada yang jatuh sakit secara misterius, dan ada yang kembali dengan akal yang tidak lagi sehat. Tanah Jawa saat itu digambarkan sebagai hutan wingit yang dihuni oleh jutaan makhluk halus di bawah komando penguasa kegelapan. Mereka tidak menginginkan adanya cahaya baru yang masuk ke wilayah kekuasaan mereka. Syekh Subakir memahami bahwa untuk menjinakkan tanah ini, beliau tidak bisa menggunakan pedang atau kekerasan fisik, melainkan harus menggunakan diplomasi tingkat tinggi dengan penghuni dimensi lain. Perjalanan beliau dimulai dengan membawa sebuah batu hitam yang telah dirajah dengan doa-doa khusus. Sebuah benda yang nantinya akan dikenal sebagai paku bumi Nusantara. Beliau berlayar mengarungi samudra luas, membawa misi suci untuk menanamkan energi positif di jantung Pulau Jawa. Saat kakinya pertama kali menyentuh pesisir, alam seolah menolak kehadirannya. Langit mendadak gelap, petir menyambar tanpa hujan, dan suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan raksasa. Namun, Syekh Subakir tidak gentar. Beliau terus melangkah menuju titik tengah pulau ini, sebuah tempat yang kita kenal sebagai Gunung Tidar di Magelang. Di sana, beliau melakukan ritual pembersihan besar-besaran yang mengguncang jagat raya gaib. Efek dari penanaman batu hitam tersebut luar biasa hebat. Makhluk-makhluk halus yang selama ini berkuasa merasa kepanasan dan lari kocar-kacir menuju Laut Selatan dan Laut Utara. Keadaan ini memicu kemarahan sang penguasa tertinggi tanah Jawa, sosok legendaris yang dalam naskah-naskah kuno disebut sebagai Sabdo Palen atau Sang Hyang Semar dalam wujud batiniahnya. Pertemuan antara Syekh Subakir dan Sabdo Palen bukanlah pertempuran fisik yang menghancurkan, melainkan sebuah dialog mendalam tentang nasib anak cucu bangsa ini di masa depan. Sabdo Palen muncul dengan wibawa yang menggetarkan, menanyakan maksud dan tujuan sang ulama, mengganggu ketenangan para penghuni asli tanah ini. Dalam percakapan yang penuh filosofi itu, Syekh Subakir menjelaskan bahwa perubahan zaman tidak bisa dihindari. Beliau membawa pesan kedamaian dan keteraturan yang akan membawa Nusantara menuju kejayaannya yang baru. Namun, Sabdo Palen memberikan peringatan keras. Beliau tidak keberatan jika ajaran baru masuk, asalkan jati diri dan budaya asli Jawa tidak pernah dihapuskan. Inilah titik awal dari sebuah sinkretisme yang sangat unik di dunia, di mana tradisi dan religi berjalan beriringan tanpa harus saling menghancurkan. Namun, ada sebuah rahasia yang lebih gelap di balik perjanjian itu. Sabdo Palen
memberikan izin dengan sebuah syarat yang sangat berat, sebuah kontrak waktu yang akan berlaku selama 500 tahun ke depan. Perjanjian ini dicatat dengan rahasia, sebuah kesepakatan yang nantinya akan selaras dengan penglihatan gaib Prabu Jayabaya dalam kitab Musarat. Banyak yang tidak menyadari bahwa setiap langkah Syekh Subakir di tanah ini telah diramalkan jauh sebelumnya. Beliau menanamkan paku bumi bukan hanya untuk mengusir jin, tetapi untuk mengunci energi murni Nusantara agar tidak dicuri oleh bangsa asing di masa depan. Namun, energi itu hanya bisa terkunci jika para penghuninya masih memegang teguh etika dan moralitas. Jika manusia di tanah ini mulai kehilangan arah, maka paku bumi itu akan melonggar, dan bencana akan mulai berdatangan satu demi satu sebagai tanda peringatan dari sang penjaga kuno. Seiring berjalannya waktu, Syekh Subakir mulai membangun tatanan masyarakat yang lebih teratur. Beliau mengajarkan cara bercocok tanam yang selaras dengan alam, serta cara berkomunikasi dengan sang pencipta tanpa melupakan akar budaya. Inilah mengapa hingga saat ini, makam beliau di puncak Gunung Tidar masih dianggap sebagai tempat yang sangat sakral. Titik nol spiritual Pulau Jawa. Namun, yang menjadi pertanyaan besar bagi kita sekarang adalah, apakah naskah kitab Musarat yang kita baca saat ini hanyalah sekadar tulisan kuno, ataukah itu merupakan peta jalan yang sengaja ditinggalkan agar kita waspada terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya? Saat kita memasuki narasi yang lebih dalam, kita akan menemukan bahwa setiap bait dalam kitab Musarat seolah berbicara langsung kepada kita di zaman modern ini. Jayabaya tidak hanya meramal tentang raja-raja, tetapi tentang perubahan perilaku manusia yang akan menjadi pemicu kehancuran atau kebangkitan kembali Nusantara. Hubungan antara Syekh Subakir dan Jayabaya memang terpisah oleh jarak waktu ratusan tahun. Namun secara spiritual, mereka berada di frekuensi yang sama. Mereka berdua adalah arsitek masa depan yang sudah melihat akan datangnya masa di mana besi bisa terbang, pasar kehilangan ramainya, dan anak-anak mulai berani melawan orang tuanya sendiri. Namun, di balik semua kedamaian yang berhasil dibangun oleh Syekh Subakir setelah menanam paku bumi tersebut, Sabdo Palen memberikan sebuah peringatan terakhir yang sangat mencekam sebelum beliau menghilang ke alam moksa. Peringatan itu bukan tentang perang, melainkan tentang waktu. Sebuah masa di mana janji itu akan ditagih kembali. Sebuah masa di mana bumi akan bergonjang-ganjing dan laut akan meluap untuk menjemput apa yang pernah dijanjikan di puncak Tidar. Saat ini, 500 tahun itu kabarnya telah lewat, dan tanda-tanda itu mulai nampak di depan mata kita. Tepat ketika Syekh Subakir hendak mengakhiri misinya dan kembali ke tanah kelahirannya, beliau meninggalkan sebuah pesan yang tersirat dalam naskah-naskah yang kini tersembunyi. Beliau menyebutkan bahwa paku bumi yang ia tanam tidak akan bertahan selamanya jika darah pengkhianat mulai mengalir di tanah subur ini. Dan kini, di tengah ketidakpastian dunia, sebuah pertanyaan besar muncul menghantui kita semua. Jika paku bumi itu mulai goyah, siapakah yang akan menahannya agar Nusantara tidak tenggelam dalam amukan sang penguasa kuno yang kini mulai terbangun dari tidur panjangnya? Dan benarkah kejadian besar yang sedang terjadi di negeri ini sekarang adalah awal dari akhir perjanjian tersebut? Puncak Gunung Tidar berdiri dengan angkuh di tengah-tengah Pulau Jawa, sebuah tempat yang hingga kini masih dipercayai sebagai paku bumi yang menjaga keseimbangan tanah ini agar tidak bergoyang. Namun, ribuan tahun lalu, tempat ini bukanlah destinasi ziarah yang tenang seperti sekarang. Gunung ini adalah titik kumpul energi spiritual yang paling murni sekaligus paling gelap, di mana para dedengkot jin dan penguasa gaib bersemayam. Disinilah Syekh Subakir berdiri seorang diri, menantang hembusan angin dingin yang membawa aroma dupa dan kemenyan yang sangat menyengat. Beliau tahu bahwa kehadirannya telah memicu kemarahan besar di alam sebelah. Tidak lama setelah beliau menanamkan batu hitam yang telah dirajah, jagat raya seolah terbelah. Petir menyambar tanpa henti di langit Magelang, dan dari balik kabut tebal yang menyelimuti puncak Tidar, muncullah sosok yang kehadirannya membuat bulu kuduk berdiri. Sosok yang memiliki kewibawaan purba yang luar biasa besar. Sosok itu adalah Sabdo Palen, sang penguasa batin tanah Jawa yang telah berabad-abad menjaga tanah ini dari segala bentuk gangguan luar. Pertemuan ini bukanlah pertempuran antara pedang dan perisai, melainkan sebuah konfrontasi batin yang menentukan nasib ratusan juta jiwa di masa depan. Sabdo Palen menatap tajam ke arah Syekh Subakir. Suaranya menggelegar seperti guntur yang memecah kesunyian malam, mempertanyakan mengapa seorang asing berani datang
dan mengusik kedamaian para penghuni asli tanah ini dengan menanamkan sesuatu yang terasa membakar bagi bangsa halus. Disinilah terjadi sebuah dialog luar biasa, sebuah perundingan tingkat tinggi yang melibatkan dua entitas besar dari dua dunia yang berbeda. Syekh Subakir dengan ketenangan seorang wali menjelaskan bahwa misinya bukanlah untuk memusnahkan, melainkan untuk membawa tatanan baru yang akan menyelamatkan manusia di tanah ini dari kesesatan dan penderitaan spiritual. Beliau menjelaskan bahwa alam semesta ini terus bergerak, dan sudah saatnya cahaya kebenaran menyinari sudut-sudut gelap Nusantara. Namun, Sabdo Palen bukanlah sosok yang mudah menyerah begitu saja. Beliau menegaskan bahwa bangsa Jawa memiliki jati diri yang kuat, memiliki kearifan lokal yang tidak boleh dilenyapkan oleh ajaran apapun yang datang dari luar. Beliau khawatir jika ajaran baru ini masuk, orang-orang Jawa akan kehilangan Jawanya. Mereka akan menjadi orang yang asing di tanah mereka sendiri, kehilangan akar budaya, dan melupakan leluhur yang telah membesarkan mereka. Perdebatan ini berlangsung berhari-hari di atas puncak Tidar, di mana setiap argumen dibalas dengan hikmah yang mendalam. Syekh Subakir menjanjikan bahwa ajaran yang beliau bawa tidak akan menghancurkan budaya Jawa, melainkan akan memuliakannya, membungkus kearifan lokal dengan nilai-nilai ketuhanan yang lebih tinggi. Beliau menjamin bahwa selama masyarakat Jawa tetap memegang teguh budi pekerti, maka kedamaian akan tetap terjaga. Namun, Sabdo Palen yang memiliki kemampuan melihat jauh ke masa depan meragukan janji tersebut. Beliau melihat akan datangnya suatu masa di mana anak cucu bangsa ini mulai silau dengan kemewahan dunia, mulai meninggalkan adat istiadat, dan bahkan mulai merasa malu menggunakan bahasa dan budaya mereka sendiri. Akhirnya, sebuah kesepakatan atau perjanjian gaib tercapai, yang dalam sejarah tutur dikenal sebagai Perjanjian Gunung Tidar. Sabdo Palen mengizinkan Syekh Subakir untuk menyebarkan ajarannya, namun dengan syarat-syarat yang sangat spesifik dan mengikat. Syarat pertama adalah, jangan ada paksaan dalam berkeyakinan. Syarat kedua, jangan hilangkan adat istiadat yang sudah mendarah daging selama tidak bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Dan syarat yang paling krusial, Sabdo Palen menyatakan bahwa beliau akan menyingkir ke alam moksa dan akan kembali lagi setelah 500 tahun untuk menagih janji tersebut. Beliau bersumpah bahwa jika dalam kurun waktu 500 tahun itu, manusia di tanah Jawa mulai melupakan jati diri, kehilangan moral, dan merusak alam, maka beliau akan muncul kembali untuk melakukan pembersihan besar-besaran. Syekh Subakir menerima syarat tersebut dengan penuh kesadaran akan konsekuensinya. Beliau paham bahwa perjanjian ini adalah sebuah kontrak waktu yang sangat berbahaya bagi generasi mendatang. Jika mereka lalai, setelah perjanjian itu disepakati, suasana di Gunung Tidar yang tadinya mencekam mendadak menjadi sangat tenang. Kabut hitam yang menyelimuti puncak gunung perlahan sirna, digantikan oleh sinar rembulan yang lembut. Sabdo Palen kemudian memberikan sebuah tanda, sebuah penglihatan tentang masa depan yang nantinya akan diterima dan dituliskan kembali oleh Prabu Jayabaya. Inilah benang merah yang menghubungkan antara perjanjian di puncak Tidar dengan lahirnya Kitab Musarar yang legendaris itu. Banyak yang percaya bahwa Kitab Musarar sebenarnya adalah rangkuman dari poin-poin perjanjian antara Syekh Subakir dan Sabdo Palen, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa manusia oleh Sang Prabu yang bijaksana. Di dalam kitab tersebut, masa depan Nusantara digambarkan dengan sangat detail, termasuk kapan paku bumi itu akan mulai melemah. Sabdo Palen memperingatkan bahwa ketika tiba saatnya beliau kembali, tanda-tandanya akan sangat nyata, yaitu banyaknya bencana alam yang tidak masuk akal. Gunung-gunung meletus secara berurutan, dan munculnya kekacauan sosial yang hebat. Semua itu adalah bentuk penagihan janji karena manusia dianggap telah melanggar kesepakatan suci di atas Gunung Tidar. Syekh Subakir kemudian melanjutkan misinya di Jawa dengan tenang. Beliau mulai menata masyarakat. Namun bayang-bayang perjanjian 500 tahun itu selalu mengikuti setiap langkahnya. Beliau menyadari bahwa apa yang ia tanam saat ini adalah sebuah ujian besar bagi masa depan. Beliau juga berpesan kepada para muridnya untuk selalu menjaga keseimbangan antara lahiriah dan batiniah. Karena jika hanya salah satu yang dikejar, maka kehancuran akan lebih cepat datang. Inilah mengapa, hingga hari ini, kisah Syekh Subakir selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis, karena beliau memang berurusan dengan hal yang melampaui logika manusia biasa. Sejarah mencatat bahwa setelah periode itu, Islam mulai menyebar dengan sangat pesat di Jawa,
melalui pendekatan kebudayaan yang dilakukan oleh para wali. Namun, benarkah semua itu berjalan sesuai dengan koridor yang disepakati di Puncak Tidar? Ataukah seiring berjalannya waktu, kita telah secara tidak sengaja melanggar poin demi poin kesepakatan tersebut? Perjanjian ini bukanlah sekadar cerita pengantar tidur, melainkan sebuah peringatan keras bagi kita yang hidup di masa sekarang. Kita seringkali merasa aman di bawah perlindungan teknologi dan kemajuan zaman, tanpa menyadari bahwa ada kontrak gaib yang sedang berjalan menuju titik akhirnya. Kengerian sesungguhnya bukanlah pada sosok Sabdo Palen yang menyeramkan, melainkan pada kebenaran kata-katanya yang mulai nampak satu persatu. Saat ini, banyak pengamat spiritual meyakini bahwa periode 500 tahun tersebut telah genap. Mereka menunjuk pada fenomena-fenomena alam yang luar biasa dan pergeseran nilai moral di masyarakat sebagai bukti otentik bahwa sang penguasa kuno sedang bersiap untuk kembali. Jika benar demikian, maka pertanyaannya bukan lagi kapan beliau datang, melainkan siapkah kita menghadapi apa yang akan beliau bawa sebagai bentuk penagihan janji tersebut. Saat Syekh Subakir akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Jawa, beliau sempat menoleh ke arah Gunung Tidar untuk terakhir kalinya. Beliau meninggalkan sebuah pesan rahasia yang tidak banyak diketahui orang. Sebuah pesan yang konon terselip di antara baris-baris terakhir kitab Musarar. Pesan itu tentang sebuah kunci, satu-satunya cara untuk meredam kemarahan sang penjaga kuno ketika waktu penagihan itu tiba. Namun, kunci tersebut bukanlah berupa ritual emas atau persembahan yang mahal, melainkan sesuatu yang jauh lebih sulit ditemukan di zaman sekarang. Dan inilah yang membawa kita pada misteri berikutnya yang jauh lebih mendalam. Karena ternyata kitab Musarar bukan hanya berisi tentang kehancuran dan bencana. Di balik setiap ramalan yang menakutkan, Jayabaya menyembunyikan sebuah petunjuk tentang kemunculan sosok yang akan menjadi penengah antara dua dunia ini. Sosok yang akan memimpin Nusantara melewati badai penagihan janji tersebut. Namun, sebelum sosok itu muncul, dunia harus terlebih dahulu melewati sebuah periode kegelapan yang sangat pekat. Sebuah masa yang disebut sebagai Zaman Eden, di mana akal sehat sudah tidak lagi memiliki tempat di hati manusia. Pernahkah Anda terpikir bahwa setiap kejadian besar yang mengguncang negeri ini dalam beberapa dekade terakhir sebenarnya adalah bagian dari skenario besar yang sudah dituliskan di atas Gunung Tidar ribuan tahun lalu? Dan ketika kabut di Puncak Tidar kembali menebal, banyak yang bertanya-tanya, benarkah suara gemuruh yang terdengar dari perut bumi Jawa belakangan ini adalah langkah kaki Sabdo Palen yang sedang berjalan pulang? Rahasia besar apa lagi yang tersembunyi dalam lembaran-lembaran kitab Musarar yang sengaja tidak diungkapkan kepada publik karena dianggap terlalu berbahaya bagi stabilitas dunia? Lembaran-lembaran kusam yang terbuat dari kulit kayu itu mungkin tampak rapuh, namun di dalamnya tersimpan energi yang mampu membuat siapapun yang membacanya merasa seolah sedang menatap langsung ke dalam mata masa depan. Inilah kitab Musarar, sebuah mahakarya spiritual yang dikaitkan dengan nama besar Prabu Jayabaya, sang Raja Agung dari Kerajaan Kediri. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang raja yang hidup di abad ke-12 bisa mengetahui dengan sangat presisi tentang adanya kereta tanpa kuda, pesawat terbang, hingga perubahan tatanan sosial yang begitu radikal di abad ke-21. Namun, misteri yang lebih besar sebenarnya terletak pada hubungan batin antara teks kitab ini dengan misi spiritual Syekh Subakir yang terjadi ratusan tahun sebelumnya. Kitab Musarar bukanlah sekadar kumpulan ramalan acak, melainkan sebuah peta jalan yang sengaja ditinggalkan untuk menjaga agar paku bumi Nusantara tetap kokoh di tengah badai zaman. Jika kita menelusuri naskah aslinya, kitab Musarar tidak dimulai dengan prediksi tentang kehancuran, melainkan dengan pemujaan terhadap sang pencipta dan pengakuan akan keseimbangan alam. Jayabaya, yang konon mendapatkan wahyu melalui proses tapa brata dan bimbingan dari guru spiritualnya yang misterius, mulai menuliskan bait demi bait yang merangkum nasib tanah Jawa selama berabad-abad ke depan. Nama Musarar sendiri mengandung arti rahasia atau sesuatu yang disembunyikan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua orang diizinkan untuk memahami isi kitab ini secara utuh. Hanya mereka yang memiliki kejernihan hati dan ketajaman batin yang bisa membaca pesan tersirat di balik metafora-metafora yang digunakan oleh Sang Prabu. Salah satu bagian yang paling menggetarkan dari kitab Musarar adalah sinkronisasinya dengan perjanjian yang terjadi di puncak Gunung Tidar.
Dalam teks tersebut, tersirat bahwa masa depan Nusantara akan terbagi menjadi beberapa zaman besar, yang masing-masing memiliki tantangan dan ujiannya sendiri. Jayabaya meramalkan kedatangan bangsa berkulit pucat yang akan menguasai tanah ini selama ratusan tahun. Sebuah ramalan yang kita ketahui sekarang sebagai masa kolonialisme. Namun, yang luar biasa adalah bagaimana beliau juga meramalkan bahwa kekuasaan bangsa asing itu akan runtuh bukan karena kekuatan militer semata, melainkan karena perubahan energi spiritual yang sudah digariskan oleh para leluhur. Beliau menuliskan bahwa akan ada saatnya di mana wong Jowo keris paro, sebuah kalimat yang sering ditafsirkan sebagai berkurangnya populasi atau hilangnya jati diri orang Jawa akibat pengaruh luar. Misteri kitab Musarar juga mencakup tentang bagaimana naskah ini bisa bertahan melewati berbagai pergolakan kerajaan di Nusantara. Konon, naskah ini sempat menjadi rebutan para penguasa karena siapapun yang memegang naskah aslinya diyakini akan memiliki legitimasi spiritual untuk memimpin tanah ini. Namun, sejarah menunjukkan bahwa kitab Musarar selalu menemukan jalannya sendiri untuk tetap tersembunyi dari tangan-tangan yang hanya menginginkan kekuasaan. Kitab ini seolah memiliki nyawa sendiri. Ia akan menampakkan maknanya hanya ketika zaman sudah mendekati apa yang tertulis di dalamnya. Inilah yang membuat banyak ahli sejarah dan spiritualis merasa merinding, karena bait demi bait dalam kitab tersebut seolah mulai berbicara kembali dengan sangat lantang di era modern ini. Hubungan antara Syekh Subakir dan kitab Musarar seringkali dianggap sebagai jembatan antara dua peradaban besar. Syekh Subakir menanamkan fondasi spiritual melalui paku bumi, sementara Jayabaya melalui kitab Musarar memberikan panduan navigasi bagi manusia yang hidup di atas tanah tersebut. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya menjaga keselarasan. Dalam kitab Musarar disebutkan bahwa bencana alam bukanlah sekadar fenomena tektonik atau atmosferik, melainkan reaksi dari bumi yang merasa terbebani oleh ulah manusia yang sudah melampaui batas. Jayabaya menyebutkan tentang gunung-gunung yang akan meletus tanpa suara dan laut yang akan berpindah ke darat. Sebuah gambaran yang sangat akurat tentang tsunami dan bencana ekologis yang kita saksikan belakangan ini. Namun, bagian yang paling kontroversial dalam kitab Musarar adalah tentang ramalan masa zaman Edan. Jayabaya menggambarkan suatu periode di mana benar dan salah akan tertukar, di mana orang yang jujur akan tersingkir, dan orang yang curang akan naik pangkat. Beliau menuliskan bahwa pada masa itu, manusia akan lebih mementingkan bungkus daripada isi, lebih memuja harta daripada harga diri. Gambaran ini sangat selaras dengan apa yang dikhawatirkan oleh Sabdo Palen dalam perjanjiannya dengan Syekh Subakir. Jika manusia sudah sampai pada titik terendah secara moral, maka perlindungan gaib yang ditanamkan melalui paku bumi akan mulai luntur. Inilah yang menjadi inti dari ketakutan banyak orang terhadap kitab Musarar, karena ia bertindak sebagai cermin retak yang menunjukkan keburukan wajah zaman kita sendiri. Keberadaan kitab Musarar juga dikelilingi oleh mitos tentang bait-bait yang hilang. Kabarnya, ada bagian dari kitab ini yang sengaja tidak dituliskan atau hanya diturunkan secara lisan kepada para penerus pilihan. Bagian yang hilang ini diyakini berisi tentang tata cara untuk menghentikan bencana besar yang akan melanda Nusantara di akhir zaman. Beberapa orang percaya bahwa bagian ini disimpan rapat oleh para penjaga makam-makam suci atau para petapa di lereng-lereng gunung yang wingit. Mereka menunggu waktu yang tepat, yaitu saat manusia sudah benar-benar merasa putus asa, untuk memunculkan kembali cahaya dari bait-bait yang hilang tersebut. Selain ramalan buruk, kitab Musarar sebenarnya juga menyimpan janji manis tentang kebangkitan kembali kejayaan Nusantara. Jayabaya menyebutkan bahwa setelah melewati masa kegelapan yang panjang, akan muncul tunas-tunas baru yang akan membawa bangsa ini menuju era keemasan. Era ini disebut sebagai masa di mana Nusantara kembali menjadi mercusuar dunia. Bukan karena kekuatan senjatanya, melainkan karena kekuatan budi pekerti dan spiritualitasnya. Namun, untuk sampai ke sana, bangsa ini harus terlebih dahulu melewati ujian paku bumi yang mulai berguncang. Kita harus membuktikan bahwa kita masih layak menghuni tanah yang diberkati ini dengan cara kembali ke jati diri yang pernah dipesan oleh Sabdo Palen
dan disetujui oleh Syekh Subakir. Banyak peneliti yang mencoba membedah kitab Musarar dari sudut pandang sains dan logika, mencoba mencari tahu apakah ada pola matematika atau astronomi di balik ramalan tersebut. Beberapa menemukan bahwa siklus bencana yang disebutkan Jayabaya ternyata bertepatan dengan siklus alamiah bumi yang terjadi setiap beberapa ratus tahun sekali. Hal ini memicu spekulasi bahwa Jayabaya mungkin memiliki akses ke pengetahuan kuno yang jauh melampaui zamannya, atau mungkin beliau memang memiliki kemampuan untuk melintasi dimensi waktu. Namun bagi masyarakat tradisional, kitab Musarar tetaplah sebuah kitab suci ramalan yang kebenarannya tidak perlu diperdebatkan lagi, karena bukti-buktinya sudah terpampang nyata dalam jalannya sejarah. Sekarang, di era informasi yang begitu cepat, kitab Musarar kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial dan berbagai forum diskusi. Banyak yang mencoba mencocokkan kejadian politik dan bencana alam hari ini dengan bait-bait kuno tersebut. Ada rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan. Karena jika ramalan tentang zaman Edan sudah terbukti nyata, maka ramalan tentang kehancuran besar pun kemungkinan besar juga akan terjadi. Pertanyaannya, apakah kita hanya akan menjadi penonton dari jalannya sejarah yang sudah tertulis? Ataukah kita memiliki kekuatan untuk mengubah arah ramalan tersebut melalui tindakan kita hari ini? Saat kita menutup lembaran kitab Musarar, kita akan menyadari bahwa pesan terbesarnya bukanlah tentang ketakutan, melainkan tentang kesiapan. Kita diingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini ada masanya. Ada waktu untuk berjaya dan ada waktu untuk luruh. Paku bumi yang ditanam Syekh Subakir mungkin mulai berkarat oleh dosa-dosa zaman. Namun, akarnya masih ada jauh di dalam batin kita masing-masing. Yang diperlukan hanyalah keberanian untuk menatap masa depan dengan mata hati yang jernih. Seperti yang dilakukan oleh Prabu Jayabaya ribuan tahun yang lalu. Namun, di antara semua ramalan tentang perang dan bencana, ada satu sosok yang namanya selalu muncul, namun identitasnya tetap menjadi teka-teki paling besar dalam sejarah Nusantara. Sosok ini adalah kunci dari semua ramalan Jayabaya dan menjadi satu-satunya harapan di tengah zaman Edan. Siapakah sebenarnya sosok yang disebut sebagai Ratu Adil ini? Dan mengapa kehadirannya selalu dikaitkan dengan kedatangan kembali Sabdopalen untuk menagih janji 500 tahun yang lalu? Dan yang lebih mengejutkan lagi, apakah benar sosok ini sudah ada di antara kita, namun sedang menyamar dalam kesederhanaan yang tak terduga? Ketika cahaya peradaban Nusantara mulai meredup, setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan besar, ada satu bisikan yang tetap hidup di telinga rakyat jelata dan para bangsawan di dalam istana, yaitu bisikan tentang apa yang tertulis dalam kitab Musarar. Kita kini memasuki sebuah lorong waktu, di mana ramalan Jayabaya bukan lagi sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan menjadi kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh jutaan jiwa. Dalam episode sejarah ini, kita akan melihat bagaimana presisi luar biasa dari penglihatan Sang Prabu mulai menembus tirai waktu, menggambarkan kedatangan bangsa asing yang sama sekali belum pernah dikenal oleh masyarakat Jawa pada abad ke-12. Jayabaya menuliskan dengan tinta emas tentang kedatangan orang-orang berkulit putih yang akan menguasai tanah ini, sebuah masa yang kelak kita kenal sebagai era kolonialisme Belanda yang berlangsung selama berabad-abad. Salah satu bait yang paling terkenal dan membuat para penjajah Belanda merasa tidak nyaman adalah ramalan tentang kedatangan Wong Londo atau orang Belanda. Jayabaya menggambarkan mereka sebagai bangsa yang akan datang dari arah barat dengan teknologi yang belum pernah terbayangkan, membawa senjata yang bisa mengeluarkan guntur dan api. Namun, yang lebih mengejutkan adalah prediksi beliau tentang jangka waktu kekuasaan mereka. Rakyat saat itu memegang teguh keyakinan bahwa penderitaan ini tidak akan selamanya. Karena Jayabaya telah berjanji bahwa kekuasaan bangsa asing berkulit putih itu akan berakhir ketika pari semu atau padi yang tampak kuning namun tidak berisi mulai muncul. Sebuah kiasan untuk perubahan zaman yang drastis. Ramalan ini bukan hanya menjadi penghibur lara, melainkan menjadi motor penggerak perlawanan yang membuat pemerintah kolonial merasa terancam secara spiritual. Pemerintah Hindia Belanda sebenarnya sangat menyadari kekuatan ramalan Jayabaya dalam menggerakkan massa. Mereka melihat bagaimana para pahlawan seperti Pangeran Diponegoro seringkali diasosiasikan oleh rakyat sebagai sosok yang akan membebaskan mereka sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Musa. Itulah mengapa banyak upaya dilakukan untuk menekan penyebaran teks-teks ramalan ini
Namun usaha tersebut sia-sia. Kitab Muserar tetap mengalir melalui tradisi lisan dari satu desa ke desa lain, membawa harapan bahwa masa penjajahan ini hanyalah satu babak gelap sebelum datangnya fajar kemerdekaan. Jayabaya secara spesifik menyebutkan bahwa setelah bangsa berkulit putih itu pergi, akan datang bangsa lain yang bertubuh pendek dan berkulit kuning dari arah timur. Ramalan tentang kedatangan bangsa Jepang ini adalah salah satu bukti paling otentik dari ketajaman visi Jayabaya. Beliau menuliskan bahwa bangsa berkulit kuning ini akan menguasai Nusantara hanya seumur jagung, atau dalam bahasa kiasannya, sak jagung lamane. Ketika Jepang mendarat di pesisir utara Jawa pada tahun 1942 dan dengan cepat memukul mundur kekuatan Belanda yang sudah berkuasa selama ratusan tahun. Rakyat Jawa tertegun. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kekuatan besar Eropa yang tampak tak terkalahkan bisa hancur hanya dalam hitungan hari di tangan bangsa yang tubuhnya lebih kecil. Kejadian ini seolah memvalidasi setiap kata yang tertulis dalam kitab Musarar, memperkuat keyakinan bahwa segala sesuatu di tanah ini memang berjalan sesuai dengan skenario gaib yang sudah digariskan oleh para leluhur. Namun, di balik pergantian kekuasaan dari Belanda ke Jepang, ada sebuah fenomena sosial yang juga diramalkan oleh Jayabaya dengan sangat detail, yaitu tentang hancurnya tatanan nilai masyarakat. Beliau menyebutkan bahwa pada zaman itu, wong Jowo keris paro, yang bisa diartikan secara fisik karena banyaknya korban perang dan kerja paksa, namun juga bisa diartikan secara batiniah sebagai hilangnya separuh dari jiwa kejawaan mereka. Masyarakat mulai dipaksa untuk mengikuti gaya hidup dan pola pikir asing yang sangat berbeda dengan nilai yang pernah disepakati oleh Syekh Subakir dan Sabdo Palen di atas Gunung Tidar. Inilah masa di mana paku bumi Nusantara mulai terasa bergetar hebat. Seolah-olah tanah ini sedang menjerit karena darah pengkhianat dan penderitaan rakyat yang tertindas mulai membasahi bumi. Jayabaya juga meramalkan tentang kemerdekaan Indonesia dengan simbol-simbol yang unik. Beliau menyebutkan tentang masa di mana kebo nusu gudel atau induk kerbau yang menyusu pada anaknya. Sebuah kiasan tentang terbaliknya tatanan kekuasaan di mana rakyat kecil mulai memiliki suara dan para pemimpin harus mendengarkan mereka. Kemerdekaan yang diraih pada tahun 1945 seringkali dianggap sebagai awal dari kembalinya kedaulatan yang pernah hilang. Namun bagi para penganut kebatinan Jawa, kemerdekaan fisik hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menjaga kemerdekaan tersebut tanpa melanggar perjanjian lama yang pernah dibuat oleh sang wali dan sang penguasa gaib. Misteri yang menarik di masa kolonial ini adalah adanya catatan bahwa beberapa perwira tinggi Belanda dan Jepang sebenarnya sangat tertarik untuk mempelajari kitab Musarar. Mereka mencoba mencari tahu apakah ada celah dalam ramalan tersebut yang bisa mereka gunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Namun, mereka menemukan bahwa ramalan Jayabaya bukanlah sesuatu yang bisa dimanipulasi. Ramalan itu seperti arus sungai yang sangat kuat. Siapapun yang mencoba melawannya justru akan tersapu oleh kekuatannya sendiri. Hal ini terbukti ketika Jepang mencoba menggunakan simbol-simbol budaya Jawa untuk menarik simpati rakyat. Namun mereka gagal karena perilaku mereka di lapangan justru mencerminkan karakter penjajah yang dibenci oleh alam. Selama masa transisi yang berdarah itu, banyak orang mencari perlindungan di tempat-tempat sakral yang dulu pernah dikunjungi oleh Syekh Subakir. Mereka berdoa agar paku bumi yang ditanam di Gunung Tidar tetap menjaga stabilitas Pulau Jawa agar tidak tenggelam dalam amukan perang besar. Ada sebuah kepercayaan bahwa selama makam Syekh Subakir tetap diziarahi dan dihormati, maka tanah Jawa tidak akan pernah benar-benar hancur meskipun harus melewati penderitaan yang luar biasa. Inilah yang menjaga kewarasan kolektif bangsa ini di tengah tekanan penjajahan yang bertubi-tubi. Seiring dengan berakhirnya masa kolonial, ramalan Jayabaya tidak lantas menjadi usang. Justru, naskah kitab Musarar mulai memasuki fase ramalan yang lebih modern dan lebih menakutkan. Jayabaya mulai menuliskan tentang masa di mana Nusantara sudah merdeka, namun dipimpin oleh sosok-sosok yang berhati dua. Beliau meramalkan tentang pemimpin-pemimpin yang fasih bicara tentang kebenaran, namun di balik layar melakukan tindakan yang merugikan rakyatnya sendiri. Inilah masa transisi menuju apa yang kita kenal sekarang sebagai era pasca kemerdekaan, di mana ujian sesungguhnya bukan lagi melawan penjajah asing, melainkan melawan saudara sendiri dan nafsu kekuasaan
di dalam negeri. Pernahkah kalian menyadari bahwa pola kepemimpinan di negeri ini sejak tahun 1945 hingga sekarang seolah-olah mengikuti urutan yang sudah dibisikkan oleh Jayabaya? Mulai dari pemimpin yang pandai berorasi, pemimpin yang membangun secara fisik, hingga pemimpin yang membawa kembali spiritualitas ke permukaan. Semua itu ada dalam naskah kusam yang selama ratusan tahun disembunyikan dari mata dunia. Namun, ada satu hal yang paling mengusik pikiran para cendekiawan spiritual saat ini, yaitu peringatan Jayabaya tentang datangnya masa di mana alam akan mulai mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Ketika kita melihat ke belakang, ke masa penjajahan yang kelam, kita bisa melihat bahwa ramalan Jayabaya adalah kompas yang menjaga harapan bangsa ini tetap hidup. Tanpa adanya keyakinan bahwa masa keemasan akan kembali, mungkin bangsa ini sudah lama hancur di tangan kolonialisme. Namun, kenyataan bahwa ramalan tentang Belanda dan Jepang terbukti benar secara presisi. Seharusnya membuat kita waspada terhadap ramalan selanjutnya yang belum terjadi. Jayabaya menyebutkan bahwa setelah periode kemerdekaan akan ada masa di mana tanah ini akan menangis karena anak cucunya mulai melupakan sumpah leluhur. Dan kini kita berdiri di ambang pintu sebuah era yang paling banyak dibicarakan dalam kitab Musyarar. Sebuah masa di mana segala kemajuan teknologi yang kita banggakan sekarang justru akan menjadi senjata yang berbalik menyerang kita jika kita kehilangan moralitas. Jayabaya sudah melihat hari ini, hari di mana informasi mengalir seperti air bah, namun kebenaran semakin sulit ditemukan. Ini adalah awal dari apa yang beliau sebut sebagai fenomena zaman Edan. Sebuah fase yang akan menguji apakah perjanjian di Gunung Tidar masih berlaku, ataukah kita sedang menuju titik di mana Sabdopalan akan benar-benar kembali untuk menagih janji yang telah kita abaikan selama ratusan tahun. Lalu, apa yang sebenarnya tertulis dalam naskah tersebut tentang kondisi sosial kita hari ini? Mengapa Jayabaya secara spesifik menyebutkan bahwa banyak orang akan mencari makan dengan cara yang haram, dan orang baik akan disingkirkan? Apakah semua kekacauan ini memang harus terjadi sebagai syarat sebelum munculnya keajaiban besar yang dijanjikan di akhir kitab tersebut? Memasuki relung terdalam dari kitab Musyarar, kita akan bertemu dengan sebuah terminologi yang mungkin paling sering terdengar, namun paling sedikit dipahami secara hakiki, yaitu sebuah fase yang disebut oleh Prabu Jayabaya sebagai zaman Edan. Ini bukan sekadar istilah tentang kegilaan mental, melainkan sebuah pergeseran frekuensi kosmis di mana tatanan nilai yang telah dibangun oleh Syekh Subakir dan para leluhur Nusantara seolah-olah dijungkir balikan oleh arus zaman yang tak terbendung. Dalam teks aslinya, Jayabaya menuliskan dengan nada yang sangat prihatin tentang masa di mana amenangi zaman Edan ewuh aya ing pambudi, yang artinya hidup di zaman gila itu sungguh sulit bagi pikiran dan hati nurani. Jika kita mengikuti arus gila itu, kita akan merasa tidak tenang. Namun, jika kita tidak mengikutinya, kita seolah-olah tidak mendapatkan bagian dari kemajuan dunia. Inilah paradoks besar yang sedang kita jalani hari ini. Sebuah masa di mana moralitas menjadi barang langka dan kejujuran seringkali dianggap sebagai sebuah kebodohan yang nyata. Jayabaya menggambarkan zaman Edan dengan detail yang sangat mengerikan dan relevan dengan apa yang kita saksikan di layar ponsel kita setiap harinya. Beliau meramalkan tentang sebuah masa di mana pasar ilang kumandange, yang secara harfiah berarti pasar kehilangan suaranya. Dahulu, orang menafsirkan ini sebagai hilangnya pasar tradisional. Namun, di era digital sekarang, kita melihat kebenaran yang lebih dalam, di mana transaksi manusia tidak lagi memerlukan interaksi fisik. Suara tawar-menawar telah digantikan oleh algoritma yang dingin dan sunyi. Manusia semakin menjauh satu sama lain, meski secara fisik mereka berdekatan. Inilah awal dari runtuhnya kohesi sosial yang dulu sangat dijaga dalam perjanjian antara Syekh Subakir dan Sabdopalan, di mana rasa kemanusiaan seharusnya menjadi pilar utama dalam menjaga paku bumi Nusantara agar tetap stabil. Lebih jauh lagi, kitab Musyarar menyebutkan bahwa pada zaman ini, akeh wong golek pangan kanthi cara kang ora bener, banyak orang yang mencari nafkah dengan cara yang tidak benar. Kita melihat bagaimana korupsi, penipuan berbasis teknologi, hingga eksploitasi sesama manusia menjadi hal yang biasa demi mengejar status sosial. Jayabaya juga menyoroti tentang hilangnya rasa malu, di mana orang-orang tidak lagi segan memamerkan aib atau kesombongan mereka di hadapan publik. Hal ini selaras dengan peringatan Sabdopalan di Puncak Tidar,
bahwa jika anak cucu di tanah Jawa sudah kehilangan rasa isin atau rasa malu, maka itu adalah pertanda bahwa perlindungan gaib di tanah ini sedang berada di titik nadir. Tanah yang dulunya suci dan wingit, kini perlahan kehilangan kesakralannya karena dikotori oleh ambisi-ambisi rendah. Manusia yang tidak lagi mengenal batas. Fenomena zaman edan juga ditandai dengan apa yang disebut Jayabaya, sebagai anak wani marang wong tuwa, anak yang berani melawan orang tuanya sendiri. Ini bukan hanya tentang pembangkangan fisik, melainkan tentang putusnya rantai transmisi nilai dari generasi tua ke generasi muda. Ketika tradisi dan kearifan masa lalu dianggap sebagai sesuatu yang kuno dan tidak berguna, maka bangsa ini kehilangan kompas spiritualnya. Syekh Subakir dahulu menanamkan paku bumi bukan hanya untuk menahan gempa, tetapi untuk menahan gempuran budaya luar yang bisa merusak batin manusia Nusantara. Namun, di zaman edan ini, pintu-pintu itu seolah terbuka lebar, membiarkan segala bentuk pengaruh negatif masuk dan meracuni pikiran generasi penerus hingga mereka merasa asing dengan tanah kelahirannya sendiri. Salah satu ramalan yang paling menakutkan dalam fase ini adalah tentang wong apik malah disingkirake. Orang baik justru disingkirkan atau dikucilkan. Dalam tatanan zaman edan, kebenaran seringkali dianggap sebagai ancaman bagi mereka yang sedang berpesta pora di atas penderitaan rakyat. Para pemimpin yang jujur justru dijatuhkan, sementara mereka yang pandai bersilat lidah dan memanipulasi kenyataan justru dipuja-puja seperti pahlawan. Jayabaya melihat masa ini sebagai masa di mana asul-asul pado mumbul. Orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dan integritas justru menduduki jabatan-jabatan penting, sementara para cendekiawan dan orang-orang bijak memilih untuk menarik diri ke dalam kesunyian karena suara mereka tidak lagi didengar oleh hiruk-pikuk dunia yang sudah kehilangan arah. Kaitan antara fenomena zaman edan ini dengan misi Syekh Subakir sangatlah erat. Ingatlah bahwa paku bumi yang ditanam di Gunung Tidar memerlukan energi moral dari penduduknya agar tetap berfungsi sebagai penyeimbang. Jika penduduk tanah ini sudah tidak lagi peduli pada kebenaran dan keadilan, maka paku bumi itu akan mulai melonggar dengan sendirinya. Akibatnya, alam akan mulai bereaksi. Jayabaya meramalkan bahwa pada puncak zaman edan, bumi akan sering bergetar, cuaca menjadi tidak menentu, dan banyak penyakit misterius yang muncul tanpa ada obatnya. Semua ini adalah manifestasi dari ketidakseimbangan energi antara alam manusia dan alam gaib yang sudah mulai retak akibat pengabaian perjanjian lama yang pernah disepakati di masa lalu. Namun, di tengah segala kegelapan zaman edan, Jayabaya memberikan sebuah nasihat yang sangat mendalam bagi mereka yang ingin selamat. Beliau menuliskan, "Begja-begjane kang lali, isih begja kang eling lan waspada. Seberuntung-beruntungnya orang yang lupa atau ikut gila. Masih lebih beruntung orang yang tetap sadar dan waspada." Kesadaran dan kewaspadaan inilah yang menjadi kunci pertahanan batin terakhir manusia Nusantara. Menjadi sadar berarti memahami bahwa segala kekacauan ini adalah bagian dari siklus besar yang harus dilewati. Sementara menjadi waspada berarti tetap menjaga integritas diri meskipun dunia di sekitar kita sedang runtuh. Inilah inti dari ajaran batiniah yang dititipkan oleh para wali dan leluhur. Sebuah kekuatan yang tidak bisa dihancurkan oleh teknologi atau sistem politik manapun. Zaman edan juga diramalkan sebagai masa di mana bumi semakin menyempit dan waktu terasa semakin cepat. Kita merasakannya sekarang, di mana meskipun mobilitas kita sangat tinggi, kita merasa tidak pernah memiliki waktu yang cukup untuk merenung atau mengenal diri sendiri. Kehidupan berjalan seperti mesin yang tanpa henti, memeras energi manusia hingga mereka menjadi hampa. Kekosongan batin inilah yang dicemaskan oleh Sabdo Palen. Karena manusia yang kosong, batinnya adalah mangsa yang sangat mudah bagi kekuatan-kekuatan negatif yang ingin menghancurkan tatanan Nusantara dari dalam. Tanpa adanya pegangan spiritual yang kuat, manusia hanya akan menjadi pion dalam permainan besar yang dikendalikan oleh kekuatan yang tidak mereka pahami. Banyak orang bertanya-tanya, kapan sebenarnya puncak dari zaman edan ini akan berakhir? Jayabaya memberikan isyarat bahwa masa ini akan mencapai titik kulminasinya ketika manusia sudah benar-benar merasa muak dengan segala kepalsuan yang ada. Akan ada sebuah peristiwa besar yang bertindak sebagai tombol reset bagi alam semesta Nusantara. Peristiwa ini bisa berupa bencana alam yang sangat dahsyat
atau perubahan tatanan dunia yang radikal yang akan memaksa manusia untuk kembali bersujud kepada Sang Pencipta dan menghargai alam. Ini adalah masa pembersihan atau goro-goro dalam istilah pewayangan, di mana segala yang palsu akan luruh dan segala yang sejati akan tetap berdiri kokoh. Kita harus menyadari bahwa zaman Edan bukanlah kutukan, melainkan sebuah ujian besar bagi bangsa ini untuk membuktikan apakah kita masih layak menyandang predikat sebagai bangsa yang besar dan beradab. Syekh Subakir telah memberikan fondasinya, Jayabaya telah memberikan peringatannya, dan kini giliran kita yang sedang menjalani naskah tersebut. Apakah kita akan menjadi bagian dari kegilaan itu? Ataukah kita akan menjadi bagian dari segelintir orang yang tetap menjaga cahaya batin, tetap menyala di tengah kegelapan yang pekat ini? Pilihan tersebut ada di tangan kita masing-masing. Namun, ingatlah bahwa setiap tindakan kita sedang dicatat oleh waktu dan dipantau oleh para penjaga gaib tanah ini. Di balik segala kekacauan sosial dan dekadensi moral yang kita bahas, Kitab Musyarar menyisipkan sebuah harapan yang sangat kuat tentang kemunculan sosok legendaris yang akan mengakhiri semua kegilaan ini. Sosok yang akan membawa pedang kebenaran dan kebijaksanaan untuk memotong semua kepalsuan zaman Edan. Namun, sebelum sosok itu benar-benar menampakkan diri, ramalan Jayabaya menyebutkan tentang sebuah tanda fisik yang akan muncul di bumi Nusantara. Tanda-tanda yang melibatkan simbol senjata purba dan seorang yatim piatu yang tidak memiliki apa-apa, namun memiliki segalanya. Siapakah sebenarnya sosok misterius yang disebut-sebut akan membawa Nusantara keluar dari lubang hitam zaman Edan ini? Mengapa banyak orang salah mengartikan sosok ini dan justru terjebak pada figur-figur palsu yang hanya mencari panggung kekuasaan? Dan benarkah kemunculan sosok ini sudah sangat dekat, ditandai dengan fenomena alam yang mulai menunjukkan kegelisahannya di berbagai penjuru negeri? Di tengah pekatnya kabut zaman Edan yang menyesakkan dada, sebuah harapan besar selalu muncul sebagai pelita dalam gelapnya batin manusia Nusantara. Sosok itu dikenal dengan sebutan Ratu Adil. Namun, janganlah kalian terjebak dalam bayangan seorang raja dengan mahkota emas yang duduk di singgasana megah, karena Kitab Musyarar menggambarkan sosok ini dengan sangat berbeda, bahkan cenderung sangat sederhana dan penuh teka-teki. Prabu Jayabaya meramalkan bahwa ketika dunia sudah benar-benar rusak, ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, serta ketika para pemimpin sudah kehilangan rasa kasihannya terhadap rakyat kecil, maka semesta akan melahirkan seorang penyelamat yang kehadirannya tidak terduga oleh siapapun. Sosok ini disebut sebagai pemimpin yang tidak memiliki apa-apa, namun memiliki segalanya dalam genggaman batinnya. Seorang figur yang akan mengembalikan martabat paku bumi yang telah ditanam oleh Syekh Subakir ribuan tahun silam. Nama Ratu Adil seringkali disalahartikan sebagai sosok pria atau wanita tertentu secara fisik semata. Namun jika kita membedah lebih dalam bait-bait dalam Kitab Musyarar, kita akan menemukan deskripsi yang sangat filosofis. Jayabaya menyebutnya sebagai sosok yatim piatu, tidak punya ayah dan ibu, namun punya saudara sejagat raya. Kalimat ini menyiratkan bahwa Sang Ratu Adil adalah sosok yang sudah selesai dengan urusan pribadinya. Ia tidak terikat oleh kepentingan keluarga, kelompok, atau golongan tertentu. Ia adalah manusia yang telah melewati proses pemurnian batin yang sangat hebat, mungkin melalui penderitaan yang panjang dan kesepian yang mendalam. Hingga akhirnya, ia hanya bergantung sepenuhnya pada kehendak Sang Pencipta. Inilah mengapa ia disebut adil. Karena timbangannya tidak akan berat sebelah oleh kepentingan duniawi yang seringkali merusak integritas manusia biasa. Salah satu petunjuk paling ikonik dalam ramalan Jayabaya adalah bahwa Ratu Adil akan datang dengan membawa senjata yang disebut Trisula Weda. Banyak orang awam mencari senjata fisik berupa tombak bermata tiga. Namun para ahli kebatinan Jawa meyakini bahwa Trisula Weda adalah simbol dari tiga kekuatan besar yang menyatu dalam diri sang pemimpin. Kekuatan pertama adalah benar, yaitu integritas yang tak tergoyahkan. Kekuatan kedua adalah pintar, yaitu kecerdasan intelektual dan spiritual yang mumpuni. Dan kekuatan ketiga adalah adil, yaitu kemampuan untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya tanpa ada rasa kebencian atau pilih kasih. Tanpa ketiga hal ini menyatu, seseorang tidak akan pernah bisa disebut sebagai Ratu Adil, meski ia memiliki kekuasaan sebesar apapun di dunia ini. Inilah standar yang ditinggalkan oleh leluhur
agar kita tidak mudah tertipu oleh sosok-sosok palsu yang hanya mengaku-ngaku sebagai penyelamat. Kemunculan Ratu Adil juga dikaitkan erat dengan kembalinya Sabdopalan dari alam batiniah untuk menagih janji 500 tahunnya. Ada sebuah benang merah yang sangat kuat di sini, di mana Ratu Adil dianggap sebagai perpanjangan tangan dari energi purba Nusantara yang ingin mengembalikan keseimbangan alam. Sabdopalan tidak akan turun sendiri ke medan pertempuran politik, melainkan ia akan membisikkan kebijaksanaan kuno ke telinga Sang Ratu Adil, agar bangsa ini bisa kembali ke jati dirinya. Inilah yang membuat Ratu Adil begitu sakti, bukan karena kekuatan otot atau senjatanya, melainkan karena ia didukung oleh tentara gaib dan doa-doa dari para leluhur yang menginginkan Nusantara bangkit kembali sebagai mercusuar dunia. Kehadirannya akan ditandai dengan perubahan energi yang drastis, di mana orang-orang yang berhati jahat akan merasa gelisah dan ketakutan hanya dengan mendengar namanya. Namun, jalan menuju kemunculan sosok ini tidaklah mudah dan penuh dengan rintangan yang berdarah. Jayabaya menggambarkan bahwa sebelum Sang Ratu Adil benar-benar memegang kendali, Nusantara akan diguncang oleh peristiwa Goro-Goro yang sangat hebat. Goro-Goro ini adalah masa transisi di mana alam akan melakukan pembersihan secara alami terhadap kotoran-kotoran sosial dan spiritual. Kita akan melihat banyak tokoh besar yang tumbang secara mendadak, skandal-skandal besar yang terungkap ke publik, dan bencana alam yang seolah-olah mengejar mereka yang berbuat zalim. Ratu Adil akan muncul di tengah-tengah kekacauan tersebut, bukan sebagai orang yang menambah keributan, melainkan sebagai penengah yang membawa kedamaian. Ia akan muncul saat rakyat sudah benar-benar lelah dengan segala kepalsuan politik dan janji-janji manis yang tidak pernah terbukti. Misteri yang paling menarik adalah ramalan bahwa Ratu Adil akan bersembunyi dalam kesederhanaan. Beliau mungkin saja saat ini sedang berada di pinggiran kota, di lereng gunung, atau bahkan di tengah hiruk-pikuk pasar sebagai orang biasa yang tidak menonjolkan diri. Jayabaya menyebutkan bahwa ia negaku dudu pinter, ngaku dudu bener. Ia tidak pernah merasa paling pintar atau paling benar. Namun setiap kata-katanya adalah obat bagi jiwa yang gersang. Hal ini sangat kontras dengan zaman edan, di mana semua orang berlomba-lomba menunjukkan kehebatannya di depan kamera. Sang Ratu Adil justru menghindari sorotan publik. Hingga tiba saatnya semesta sendiri yang memaksanya untuk tampil ke permukaan melalui peristiwa yang tidak bisa dibantah oleh logika manusia. Banyak orang bertanya-tanya, apakah Ratu Adil itu sosok tunggal, ataukah ia adalah sebuah kesadaran kolektif dari bangsa ini? Ada sebuah tafsir yang menyebutkan bahwa Ratu Adil adalah kembalinya sistem nilai yang adil yang dianut oleh seluruh rakyat Nusantara. Namun, Kitab Musarar tetap memberikan ciri-ciri personal yang sangat kuat, menunjukkan bahwa memang akan ada satu sosok yang menjadi pusat gravitasi dari perubahan besar ini. Sosok ini digambarkan memiliki wajah yang selalu tampak tenang meski dunia di sekitarnya sedang dilanda badai. Ia adalah simbol dari bersatunya ajaran Syekh Subakir yang menekankan ketuhanan dan ajaran Sabdopalan yang menekankan kearifan lokal. Di tangan Sang Ratu Adil, tidak akan ada lagi pertentangan antara agama dan budaya, karena keduanya akan dilebur menjadi satu kekuatan batin yang luar biasa besar untuk memajukan bangsa. Salah satu tanda fisik kemunculan beliau yang disebutkan dalam naskah kuno adalah munculnya bintang pari atau fenomena langit tertentu yang menandakan pergeseran zaman. Secara spiritual, hal ini berkaitan dengan paku bumi di Gunung Tidar yang akan memancarkan energi yang sangat murni kembali. Jika selama zaman edan paku bumi itu meredup, maka dengan hadirnya Ratu Adil, paku bumi itu akan kembali bersinar, memberikan stabilitas pada lempeng-lempeng bumi Nusantara dan ketenangan pada hati manusia yang mendiaminya. Inilah masa yang disebut sebagai zaman keemasan atau zaman Kertayuga, di mana bumi akan memberikan hasil yang melimpah, laut akan tenang, dan manusia akan hidup dalam persaudaraan yang sejati tanpa rasa curiga satu sama lain. Namun, kita harus waspada, karena dalam naskah yang sama juga disebutkan akan muncul banyak Ratu Adil palsu yang mencoba memanfaatkan situasi di masa sulit. Mereka akan menggunakan simbol-simbol agama dan budaya hanya untuk mencari pengikut dan harta. Jayabaya memperingatkan agar kita melihat dengan mata batin, bukan hanya dengan mata lahir. Ratu Adil yang asli tidak akan pernah meminta untuk disembah atau meminta harta dari rakyatnya. Sebaliknya, ia akan memberikan segala yang ia miliki
demi kesejahteraan bersama. Ia adalah sosok yang mangan, sak anane turusak, majane, hidup sangat bersahaja, namun batinnya berlimpah dengan kekayaan hikmah yang tidak ada habisnya. Kita kini sedang berada di ambang penantian yang panjang tersebut. Tekanan hidup yang semakin berat di zaman edan ini seolah-olah adalah kontraksi dari bumi Nusantara yang sedang bersiap melahirkan Sang Ratu Adil. Banyak orang mulai merasa bahwa waktu penantian itu sudah hampir habis. Setiap kali ada gejolak besar di negeri ini, orang selalu bertanya-tanya, apakah ini saatnya? Apakah sosok itu sudah mulai berjalan menuju panggung sejarah? Namun, Jayabaya berpesan agar kita tidak hanya menunggu secara pasif. Kita harus mempersiapkan diri dengan cara memperbaiki moralitas dan kembali ke jati diri kita. Karena Ratu Adil hanya akan muncul bagi bangsa yang memang sudah siap untuk dipimpin dengan kebenaran. Ketegangan antara janji Sabdo Palen dan perlindungan Syekh Subakir akan mencapai titik temunya di sini. Ratu Adil adalah jawaban dari semua doa yang dipanjatkan di atas Gunung Tidar ribuan tahun yang lalu. Ia adalah jaminan bahwa Nusantara tidak akan pernah dibiarkan hancur sepenuhnya, selama masih ada satu orang yang memegang teguh kejujuran. Namun, sebelum keajaiban itu benar-benar terjadi, ada satu hal yang sangat menakutkan yang harus kita hadapi terlebih dahulu, yaitu tentang janji 500 tahun Sabdo Palen yang kabarnya sudah mencapai batas akhirnya. Lalu, apa yang sebenarnya akan terjadi jika janji 500 tahun itu benar-benar ditagih sekarang? Mengapa banyak ahli spiritual menyebut bahwa bencana alam yang beruntun belakangan ini adalah langkah kaki pertama dari kembalinya sang penguasa kuno? Dan bagaimana hubungan antara kemunculan Ratu Adil dengan ramalan tentang bumi yang akan digulung sebelum masa kejayaan itu benar-benar datang? Gemuruh yang terdengar dari perut bumi belakangan ini bukanlah sekadar aktivitas tektonik biasa yang bisa dijelaskan dengan ilmu geologi semata, melainkan sebuah pertanda bahwa jam raksasa kosmis Nusantara telah dentingkan waktu yang paling ditakuti. Kita sekarang berada di titik paling krusial dalam sejarah spiritual Tanah Jawa, yaitu masa berakhirnya janji 500 tahun Sabdo Palen. Jika kita merunut kembali catatan sejarah, tepat saat runtuhnya Kerajaan Majapahit di tangan Kesultanan Demak pada akhir abad ke-15, Sabdo Palen mengucapkan sebuah sumpah yang menggetarkan jagat raya. Beliau menyatakan akan menyingkir ke alam batin dan memberikan waktu selama 5 abad bagi ajaran baru untuk membuktikan dirinya di tanah ini. Namun, beliau juga berjanji bahwa setelah masa itu genap, beliau akan kembali untuk menagih janji, melakukan pembersihan besar-besaran atas apa yang disebut sebagai kerusakan moral dan hilangnya jati diri bangsa. Kini, hitungan 500 tahun itu telah jatuh tepat di era kita sekarang, dan tanda-tanda fisiknya mulai nampak dengan sangat nyata di depan mata. Jayabaya dalam kitab Musarar telah merinci bahwa masa transisi ini akan ditandai dengan gejolak alam yang tidak pernah berhenti. Beliau menyebutkan tentang gunung-gunung yang akan meletus secara bersahutan, seolah-olah mereka sedang berkomunikasi satu sama lain untuk menyambut kembalinya sang penguasa kuno. Kita melihat bagaimana cincin api Pasifik yang melintasi Nusantara menjadi sangat aktif, membawa gempa dan erupsi yang datang silih berganti tanpa memberi ruang bagi manusia untuk bernapas lega. Secara spiritual, gejolak alam ini dianggap sebagai bentuk muntahnya bumi Jawa yang sudah tidak lagi kuat menahan beban dosa dan pengkhianatan manusia di atasnya. Sebuah proses pembersihan atau ruatan alam yang harus terjadi agar paku bumi yang ditanam Syekh Subakir bisa kembali tegak. Perjanjian di atas Gunung Tidar antara Syekh Subakir dan Sabdo Palen dulu memiliki poin utama tentang keseimbangan. Syekh Subakir menjamin bahwa ajaran yang dibawa akan memuliakan manusia. Namun Sabdo Palen memberikan batas waktu sebagai ujian. Jika dalam 500 tahun manusia di tanah ini justru semakin serakah, merusak alam secara masif, dan kehilangan rasa asih terhadap sesama, maka perlindungan gaib Syekh Subakir akan ditarik secara perlahan. Inilah yang kita rasakan sekarang, di mana cuaca tidak lagi menentu, musim hujan dan kemarau tertukar, dan bencana banjir serta tanah longsor menjadi pemandangan sehari-hari. Alam seolah sedang berbicara dengan bahasa yang keras, karena bisikan lembut lewat nurani tidak lagi didengar oleh manusia yang sudah terlalu sibuk dengan urusan duniawi dan kemajuan teknologi yang semu. Sabdo Palen pernah berpesan bahwa saat beliau kembali, beliau akan membawa obat yang sangat pahit bagi rakyat Nusantara. Obat tersebut adalah berupa goro-goro atau kekacauan yang akan memilah,
mana yang merupakan emas sejati, dan mana yang hanya sepuhan belaka. Kita melihat bagaimana fenomena sosial saat ini mencerminkan kegelisahan alam tersebut. Konflik antar sesama saudara, ketidakstabilan politik, dan krisis ekonomi yang terjadi secara global sebenarnya adalah refleksi dari energi bumi yang sedang bergolak. Dalam kitab Musarar, disebutkan bahwa pada masa berakhirnya janji ini, laut akan meluap hingga ke daratan. Sebuah gambaran yang sangat akurat tentang kenaikan permukaan air laut dan ancaman tenggelamnya kota-kota besar di pesisir Nusantara. Ini bukan sekadar prediksi ilmiah, melainkan sebuah peringatan spiritual bahwa paku bumi sudah mulai melonggar akibat hilangnya etika manusia terhadap alam sekitarnya. Misteri tentang janji 500 tahun ini juga berkaitan erat dengan ramalan tentang kemunculan sosok penunggu Laut Selatan yang sering dikaitkan dengan energi Sabdo Palan. Banyak yang percaya bahwa gejolak yang terjadi di Laut Selatan Jawa adalah tanda bahwa gerbang antara dimensi gaib dan dimensi nyata sedang terbuka lebar. Sabdo Palan tidak datang sendirian. Beliau membawa serta kekuatan elemen alam yang selama ini terlelap. Jika selama masa perlindungan Syekh Subakir manusia diberikan kemudahan untuk bercocok tanam dan mencari nafkah, maka di masa penagihan janji ini, tanah seolah-olah menjadi pahit. Hasil bumi berkurang, ama merah khalela, dan air bersih mulai sulit ditemukan. Semua ini adalah bentuk teguran agar manusia kembali menoleh ke belakang, melihat kembali perjanjian luhur yang telah mereka lupakan di bawah tumpukan beton dan aspal kota. Namun, apakah berakhirnya perjanjian 500 tahun ini berarti akhir dari segalanya? Jayabaya memberikan perspektif yang berbeda. Beliau melihat bahwa masa gejolak alam ini adalah fase penghancuran lama demi pembangunan baru. Sama seperti sebuah rumah yang harus diruntuhkan pondasinya yang sudah rapuh untuk dibangun gedung yang lebih megah, Nusantara harus melewati masa pembersihan ini. Syekh Subakir pun dalam wasiat rahasianya menyebutkan bahwa paku bumi di Gunung Tidar tidak akan pernah benar-benar dicabut oleh Sang Pencipta, melainkan hanya akan digetarkan untuk mengingatkan manusia agar kembali ke jalan ketuhanan yang murni. Getaran-getaran bencana ini adalah alarm bagi batin manusia untuk berhenti sejenak dari kegilaan zaman edan dan mulai melakukan refleksi spiritual yang mendalam. Banyak ahli esoteris menyebut bahwa penagihan janji Sabdo Palan ini ditujukan terutama bagi mereka yang memiliki kekuasaan, namun menggunakannya untuk menindas rakyat. Jayabaya menuliskan bahwa para tikus-tikus kantor dan mereka yang menjual tanah leluhur demi keuntungan pribadi akan menjadi pihak yang paling pertama merasakan amukan alam. Bencana akan mengejar mereka kemanapun mereka pergi, karena bumi Nusantara sudah tidak lagi menerima keberadaan mereka. Di sisi lain, bagi rakyat kecil yang masih menjaga kejujuran dan tetap memegang teguh tradisi asih dan asuh, alam akan memberikan perlindungan yang tidak terduga. Inilah keadilan kosmis yang diramalkan akan terjadi tepat saat jam rahasia itu menyentuh angka akhirnya. Ketegangan antara energi wali yang dibawa Syekh Subakir dan energi purba yang dibawa Sabdo Palan sedang mencapai titik puncaknya saat ini. Pertarungan batin ini dirasakan oleh banyak orang sebagai rasa cemas yang tidak berujung atau perasaan bahwa akan terjadi sesuatu yang sangat besar dalam waktu dekat. Fenomena suara dentuman dari langit atau getaran bumi tanpa sebab yang sering dilaporkan masyarakat sebenarnya adalah manifestasi dari gesekan energi dua kekuatan besar ini. Mereka sedang melakukan renegosiasi atas nasib Nusantara untuk 500 tahun berikutnya. Jika manusia bisa membuktikan bahwa mereka masih memiliki nurani, maka masa transisi ini akan berjalan dengan lebih lembut. Namun jika manusia tetap keras kepala, maka alam akan menggunakan cara yang paling keras untuk menyadarkan kita semua. Kita harus menyadari bahwa kita hidup di generasi yang paling menantang dalam sejarah Nusantara. Kita adalah saksi sejarah dari berakhirnya sebuah siklus besar dan dimulainya siklus baru yang masih misterius. Kitab Musarar mengingatkan kita bahwa kunci untuk selamat melewati masa gejolak alam ini adalah dengan manunggal, menyatukan kembali hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama manusia, dan yang paling penting adalah hubungan kita dengan alam semesta. Jangan lagi kita menganggap gunung, laut, dan hutan sebagai benda mati yang bisa dieksploitasi tanpa batas. Karena di dalam mereka terdapat ruh penjaga yang kini sedang menuntut haknya kembali sesuai janji yang telah disepakati di puncak Tidar. Seringkali kita merasa kecil
dan tidak berdaya menghadapi kekuatan alam yang begitu dahsyat. Namun, Jayabaya memberikan penghiburan bahwa di balik setiap gempa dan letusan, ada berkah yang sedang dipersiapkan. Tanah yang terkena abu vulkanik akan menjadi jauh lebih subur di masa depan, dan masyarakat yang telah melewati penderitaan bersama akan menjadi jauh lebih tangguh dan solid. Ini adalah proses pembentukan karakter bangsa yang baru. Bangsa yang tidak lagi hanya mengejar kemajuan fisik, melainkan juga kemajuan batiniah yang selaras dengan pesan-pesan Syekh Subakir. Kita sedang ditempa di dalam kawah candra di muka alam semesta untuk menjadi manusia-manusia unggul yang layak menyongsong fajar baru. Dan tepat ketika gejolak alam ini mencapai puncaknya, ketika manusia sudah merasa berada di ujung keputusasaan, ramalan Jayabaya menyebutkan akan ada sebuah tanda yang sangat indah di ufuk timur. Sebuah tanda yang menandakan bahwa masa penagihan janji telah usai dan masa pembangunan kembali telah dimulai. Tanda itu berkaitan dengan bersatunya kembali paku bumi yang sempat goyah dengan kekuatan arbatin rakyat yang telah tercerahkan. Namun, seperti apakah wujud Nusantara setelah badai besar ini berlalu? Apakah kita akan benar-benar menjadi pemimpin dunia seperti yang dibisikkan oleh para leluhur? Ataukah kita akan terkubur bersama puing-puing peradaban yang sombong? Semua jawaban itu tersimpan dalam bab terakhir kitab Musarar, sebuah visi tentang masa depan yang begitu megah hingga sulit dipercaya oleh akal sehat manusia modern. Masa di mana Nusantara bukan lagi sekadar nama kepulauan, melainkan menjadi pusat cahaya bagi seluruh umat manusia di bumi. Setelah melewati badai besar yang mengguncang setiap jengkal tanah Jawa, dan setelah air mata rakyat tumpah membasahi bumi, sebagai bagian dari ruatan alam, tibalah kita pada gerbang akhir dari naskah kitab Musarar. Prabu Jayabaya tidak menutup ramalannya dengan kehancuran, melainkan dengan sebuah visi yang begitu agung tentang bangkitnya sebuah peradaban yang akan menjadi mercusuar bagi seluruh dunia. Dalam episode terakhir dari perjalanan spiritual ini, kita akan melihat bagaimana kepingan teka-teki yang ditinggalkan oleh Syekh Subakir di Gunung Tidar dan janji yang ditagih oleh Sabdo Palon akhirnya melebur menjadi satu kekuatan baru. Nusantara diramalkan tidak hanya akan pulih dari luka-lukanya, tetapi akan berdiri tegak sebagai pusat spiritualitas, keadilan, dan kemakmuran yang cahayanya menembus hingga ke ujung benua lain. Inilah masa yang disebut sebagai zaman Kertayuga, sebuah era di mana kebenaran tidak lagi disembunyikan dan keadilan menjadi napas bagi setiap manusia yang bernapas di atas tanah ini. Jayabaya menggambarkan masa depan ini sebagai waktu di mana tikus-tikus mati di lumbung padi. Sebuah kiasan yang sangat dalam bahwa para perusak bangsa tidak akan lagi memiliki ruang untuk bernapas karena sistem yang dibangun oleh Sang Ratu Adil begitu kuat dan bersih. Nusantara akan memimpin dunia bukan dengan kekuatan militer yang menghancurkan atau teknologi yang memperbudak, melainkan dengan kekuatan budi pekerti dan kearifan lokal yang selama ini kita abaikan. Dunia yang sudah lelah dengan peperangan, krisis moral, dan kerusakan lingkungan akan menoleh ke arah timur, mencari rahasia bagaimana bangsa yang dulu terjajah dan porak-poranda ini bisa bangkit menjadi tempat yang paling damai di muka bumi. Disinilah misi Syekh Subakir menemukan puncaknya, karena paku bumi yang beliau tanam tidak lagi hanya menahan goncangan fisik, tetapi memancarkan energi kedamaian yang menarik seluruh umat manusia untuk belajar tentang hakikat ketuhanan yang murni. Dalam kitab Musarar, disebutkan bahwa pada masa kemasan ini, hasil bumi akan melimpah ruah tanpa perlu dirusak oleh bahan kimia berbahaya. Karena alam telah kembali bersahabat dengan manusia, hutan-hutan yang dulunya gundul akan kembali menghijau, dan laut akan memberikan kekayaannya secara sukarela bagi mereka yang menjaganya. Sabdo Palan yang telah menagih janjinya akan kembali menjadi penjaga batin yang tenang, karena anak cucu Jawa dan Nusantara sudah kembali ke jati dirinya yang asli. Mereka tidak lagi malu dengan budayanya, tidak lagi silau dengan kemewahan asing yang semu, dan mulai menyadari bahwa kunci kekuatan mereka ada pada persatuan dan keselarasan dengan alam semesta. Inilah masa di mana wong cili iso nguyu, rakyat kecil bisa tertawa lepas, karena kebutuhan mereka terpenuhi dan hak-hak mereka terlindungi oleh hukum yang seadil-adilnya. Satu hal yang paling menonjol dari ramalan masa depan ini adalah peran Nusantara sebagai penengah konflik dunia. Ketika negara-negara besar di barat dan timur terjebak dalam ego dan ambisi kekuasaan yang menghancurkan, Nusantara akan tampil dengan filosofi Trisula Weda
yang dibawa oleh pemimpinnya, kebijaksanaan yang lahir dari perpaduan nilai-nilai agama yang dibawa para wali, dan nilai-nilai luhur. Leluhur akan menjadi solusi bagi krisis global. Dunia akan mengakui bahwa Indonesia adalah tempat di mana keragaman bisa menyatu dalam harmoni yang sempurna. Sebuah model peradaban masa depan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kekuatan spiritual yang dulu dikunci oleh Syekh Subakir di titik nol Gunung Tidar akan terbuka sepenuhnya, memancarkan gelombang kesadaran baru yang akan mengubah cara manusia di seluruh dunia dalam memandang hidup. Namun, Jayabaya memberikan pesan yang sangat kuat bahwa masa depan yang gemilang ini bukanlah hadiah gratis yang turun dari langit begitu saja. Ia adalah hasil dari perjuangan kolektif bangsa ini dalam melewati masa-masa sulit sebelumnya. Kita yang hidup di era transisi ini memiliki tugas sejarah yang sangat berat, yaitu menjadi jembatan yang menghubungkan masa kegelapan zaman Edan dengan masa cahaya Nusantara. Kita diminta untuk mulai menanam benih-benih kebaikan sekarang juga, meskipun kita belum tentu bisa menikmati buahnya di masa depan. Syekh Subakir telah melakukan bagiannya dengan menanam paku bumi. Jayabaya telah melakukan bagiannya dengan menuliskan kompas ramalan. Dan kini giliran kita untuk membuktikan bahwa darah pahlawan dan wali masih mengalir di dalam nadi kita. Masa depan Nusantara sebagai mercusuar dunia juga ditandai dengan kembalinya kejayaan pendidikan batin. Manusia-manusia Nusantara di masa depan adalah mereka yang cerdas secara intelektual, namun tetap rendah hati secara spiritual. Mereka akan menciptakan teknologi yang tidak merusak alam, melainkan teknologi yang selaras dengan frekuensi bumi. Inilah yang disebut sebagai kemajuan yang memanusiakan manusia. Tidak akan ada lagi kemiskinan ekstrim, karena sistem ekonomi yang dijalankan berdasar pada asas gotong royong dan rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Ramalan ini mungkin terdengar seperti mimpi di tengah kondisi dunia yang sedang kacau hari ini. Namun ingatlah, bagaimana ramalan tentang kedatangan bangsa Belanda dan Jepang yang dulu juga dianggap tidak masuk akal, akhirnya terbukti nyata secara presisi. Di akhir naskah kitab Musarar, Prabu Jayabaya memberikan sebuah penekanan bahwa perubahan besar ini akan dimulai dari perubahan individu. Beliau berpesan agar setiap orang kembali menjaga paku bumi di dalam hatinya masing-masing. Hati yang tenang, jujur, dan penuh kasih adalah paku bumi yang sesungguhnya yang akan menjaga negara ini tetap berdiri kokoh dari badai apapun. Jika setiap dari kita sudah menjadi pribadi yang adil bagi diri sendiri, maka Ratu Adil yang kita tunggu-tunggu tidak akan lagi menjadi sosok yang jauh di luar sana, melainkan ia akan hadir melalui tindakan dan kebijakan yang kita buat sehari-hari. Inilah rahasia terbesar dari ramalan Jayabaya, bahwa masa depan Nusantara ada di tangan mereka yang berani untuk tetap menjadi manusia di tengah dunia yang sudah mulai kehilangan kemanusiaannya. Saat kita menutup pembahasan tentang hubungan rahasia Syekh Subakir dan ramalan Jayabaya ini, kita harus menyadari bahwa sejarah bukanlah garis lurus yang berakhir begitu saja, melainkan sebuah lingkaran yang terus berputar. Kita sedang berada di bagian lingkaran yang paling menantang, namun sekaligus paling menentukan. Segala gejolak alam, krisis moral, dan penderitaan yang kita saksikan hari ini adalah rasa sakit dari proses kelahiran sebuah bangsa yang akan memimpin peradaban baru. Janganlah kita merasa takut atau putus asa, karena para penjaga gaib tanah ini tidak pernah benar-benar meninggalkan kita. Mereka hanya sedang menunggu kita untuk bangun dari tidur panjang dan menyadari siapa diri kita yang sebenarnya. Nusantara bukan sekadar sebutan untuk tanah air, ia adalah sebuah amanah suci yang harus dijaga dengan segenap jiwa dan raga. Perjanjian lama antara sang wali dan sang penguasa kuno telah memberikan kita waktu yang cukup untuk belajar. Sekarang, saatnya bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah pewaris yang layak bagi kejayaan. Masa depan yang sudah tertulis di dalam kitab Musarar. Biarkan cahaya dari timur ini mulai berpijar dari diri kita sendiri, melalui kejujuran dalam bekerja, kasih sayang terhadap sesama, dan penghormatan setinggi-tingginya terhadap alam yang telah menghidupi kita. Maka, ketika suatu saat nanti kalian berdiri di kaki Gunung Tidar, atau menatap hamparan laut selatan yang luas, ingatlah bahwa kalian adalah bagian dari skenario agung yang telah dirancang ribuan tahun lalu. Kalian adalah saksi sekaligus pelaku dari bangkitnya raksasa
yang telah lama tertidur. Dan ketika fajar zaman keemasan itu benar-benar menyingsing, dunia akan melihat dengan penuh kekaguman bahwa ramalan yang dulu dianggap rahasia terlarang, kini telah menjadi kenyataan yang menerangi jalan bagi seluruh umat manusia. Nusantara telah kembali, dan kali ini ia akan bersinar selamanya sebagai pusat kedamaian dunia. Inilah akhir dari narasi panjang kita, namun ini hanyalah awal dari perjalanan kalian untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Apakah kalian akan menjadi bagian dari cahaya tersebut? Karena waktu terus berjalan, dan janji itu sedang menunggu untuk kalian penuhi.